Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas putaran dengan gangguan asam lambung get anxiety psikomatis. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan share ya, membahas terkait dengan apakah namanya yang punya gangguan asam lambung ini aman untuk makan sambal. Nah ya, nanti saya akan jelaskan ya tip untuk kita yang mengalami gangguan asam lambung get anxiety psikomatis ini tetap bisa menikmati yang namanya sambal ya. Karena apa? Sambal ini adalah salah satu ya peningkat selera makan kita ya. Biasanya orang yang hobi sambal ya, kalau makan tanpa sambal seperti sayur tanpa garam, mungkin seperti itu. Nah sebelumnya ya, saya perlu sampaikan bahwa saya ini bukan seorang dokter ya, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, dan juga bukan seorang hipnoterapi, bukan seorang terapis, bukan seorang paranormal ya. Tentunya saya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung get anxiety psikomatis hampir 5 tahun ya, baru bisa sembuh setelah melakukan 3P ya itu. Dan buat yang baru bergabung, alangkah baiknya lihat video-video saya sebelumnya ya, terkait dengan cara mengatasi atau proses penyembuhan dari gangguan asam lambung get anxiety psikomatis, begitu ya teman-teman ya. Nah saya doakan juga kepada teman-teman yang masih banyak mengalami sensasi, masih mengalami keluhan banyak ya, keluhan di perut, di kelengan, di tenggorokan, di dada, dan seluruh badan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dijelaskan itu banyak sekali ya. Itu saya doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, sensasinya segera hilang, amin ya robbal alamin. Nah, dan juga saya minta tolong ya, bantuan kepada teman-teman semuanya untuk mensubscribe ya. Kenapa perlu di-subscribe? Jujur ya, kalau teman-teman ini mensubscribe ya, jujur video channel saya ini dapat berkembang. Kalau dapat berkembang tentu menambah semangat buat saya untuk selalu share atau berbagi pengalaman terkait dengan penanganan gangguan asam lambung get anxiety psikomatis ya, beserta sensasi-sensasinya itu ya. Nah pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips ya buat teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung get anxiety psikomatis atau hanya sekedar penyakit lambung biasa, ingin menikmati yang namanya sambal. Nah nanti saya akan praktekkan ya, membuat sambal yang aman buat asam lambung get anxiety psikomatis atau orang yang mengalami lambung yang lain. Nah tetapi hal ini tentunya teman-teman untuk mencobanya itu jangan langsung banyak ya, nanti sedikit demi sedikit. Kalau tidak bermasalah bisa dilanjutkan. Tetapi kalau nanti ketika teman-teman mencoba ya dan itu membuat masalah, tolong dihentikan, karena kondisi lambung setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi sambal yang saya buat ini di perut saya itu cocok ya, tetapi di teman-teman belum tentu cocok. Nah tetapi sehingga nanti teman-teman perlu trial dulu ya, atau coba-coba dulu ya. Dan kalau ketika kita mencoba itu jangan langsung banyak-banyak. Nah begitu ya teman-teman. Jadi yang namanya orang yang terkena asam lambung get anxiety psikomatis tentunya pantangan ya makan sambal ya. Nah tapi pada kesempatan kali ini saya akan menembus batas ya, melanggar pantangan tetapi tetap aman ya, tetap menyehatkan. Jadi nanti yang sambal yang saya buat ini selain aman untuk lambung, juga ada manfaatnya dari segi gizi ya, juga mengandung antioksidan, mengandung vitamin ya, termasuk mengandung obat ya. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu ya pada umumnya, cuma cara yang membedakan itu adalah cara pembuatannya begitu ya. Itu yang akan saya sampaikan. Nah
langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, karena saya yakin teman-teman ini sudah tidak sabar untuk mengetahui sambal apa sebenarnya sehingga kok membuat perut aman dan juga menyehatkan ya. Itu. Nah, langsung kita akan masuk ke dalam proses pembuatannya. Oke. Untuk bahan-bahannya ya, saya menggunakan ini 1 buah tomat, kemudian 5 bawang merah dan 6 bawang putih ya. Ini untuk bawang merah dan bawang putih ini sesuai dengan selera. Kemudian cabai ini juga kalau yang masih masih lambungnya masih tidak beres, saran saya nggak usah pakai cabai dulu. Tapi kalau sudah tidak masalah pakai cabai, nggak usah banyak-banyak, ya cukup 1 saja. Nah, pada bahan-bahan ini kemudian teman-teman rebus ya, rebus, jangan digoreng, hanya direbus saja. Nah, ini saya akan merebusnya ya. Nah, kita masukkan ke dalam panci ya, panci atau apa ini namanya ya, panci siomay ya. Nah, ini saya rebusnya itu saya campur ya dengan makanan yang akan saya makan dari pagi, siang sampai sore ya. Ini ada, ini saya rebusnya bareng sama labu siam, kemudian sama wortel juga ya, ini wortel, kemudian sama tahu putih dan sama telur ayam kampung ya, telur ayam kampung. Nah, untuk menambah sedikit rasa kita kasih garam ya. Nah, ini saya menggunakannya garam krosok ya, pakainya garam krosok, tinggal ditaburin aja seperti ini ya. Ya, kalau sudah tinggal kita nyalain kompornya ya. Untuk apinya biasa ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya, sedang saja ya, kita tutup ya. Nah, ini kita tunggu ya nanti sampai semuanya matang ya, semuanya matang ya. Ini nanti biasanya saya itu matangnya bareng nih, antara labu siam, tahu, telur sama wortel. Ini saya bikin satu seperti ini biar nanti satu hemat gas ya, karena gas mahal teman-teman ya. Kemudian juga biar efektif, efisien, dan cepat waktu saja sih sebenarnya. Kalau mau dipisah-pisah juga boleh, tidak masalah, tapi menurut saya ngapain dipisah-pisah, kalau dijadikan satu juga bisa, begitu ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu ya, tunggu sampai semuanya matang dulu ya, kita tunggu. Nah, setelah kita menunggu kurang lebih 30-40 menit, kita cek dulu ya dari yang sudah kita rebus apakah sudah matang. Nah, ini kurang lebih saya merebusnya 40 menit ya. Jadi nanti untuk bawang dan tomatnya ini betul-betul sampai empuk ya, sampai empuk, dan untuk sayuran lainnya juga sampai empuk ya, sehingga nanti lebih mudah dicerna dalam perut ya. Nah, ini semua yang saya konsumsi ya dari pagi, siang sampai sore. Nah, kita masukkan tomat dan bawang ya ke cobek ya, cobek kita ambil ya. Ini betul-betul sudah matang ya, jadi jangan sampai belum matang kita tiriskan. Pokoknya ini semuanya hampir matang. Nah, kemudian untuk cabai ini teman-teman yang masih perutnya bermasalah, nggak usah pakai cabai ya, hindari cabai dulu ya. Ini berhubung saya ini perutnya sudah normal ya, saya menggunakan cabai pun itu saya batasi kapasitasnya hanya 1 saja.
Buat teman-teman yang masih bermasalah dengan lambung, tidak usah pakai cabai ya. Itu pesan saya. Nah, kemudian apa namanya, setelah kita masukkan ke cobek, langsung kita ulek-ulek dulu ya, kita ulek-ulek. Nah, ini sebentar ya, saya siapkan apa namanya, kameranya dulu. Kita ulek semua bahan. Nah, sebelumnya kita jangan lupa dikasih garam dulu ya, dikasih garam. Nah, garamnya ini yang saya pakai ini menggunakan garam krosok ya, dikit saja ya, dikit saja, sedikit saja kasih garam. Ini kalau kebanyakan ya bisa diambil terus buang ya, sedikit saja. Dan untuk garam ini ya kita ulek terlebih dahulu, yang garam diulek dahulu. Kenapa? Supaya nanti biar mudah merata ya, soalnya kalau diulek belakangan nanti kadang-kadang tidak merata, asinnya kadang-kadang kadang asin, kadang tidak. Ini kalau diulek duluan nanti jadi merata. Nah, kemudian yang teman-teman ulek adalah bawang dahulu. Kenapa bawang diulek dahulu? Nanti kalau yang diulek tomat dulu, nanti ketika mengulek bawangnya itu jadi kurang halus. Semuanya diulek. Nah, ini kalau betul-betul matang ini mudah ya, tanpa kita ngotot ini mudah hancur semua ini. Bawang-bawangnya itu kita tempel pakai ulekan aja sudah pada hancur. Ini semuanya diulek ya, diulek sampai betul-betul halus. Kenapa? Supaya nanti pencernaan kita itu mudah mencernanya ya. Nah, bawang ini fungsinya sangat bagus ya, untuk satu menghangatkan badan, kemudian dua bisa memperlancar fungsi ginjal ya, untuk bawang putihnya ya. Itu juga sebagai antibakterian. Jadi kalau ada bakteri-bakteri jahat dalam tubuh ini, bagus ya bawang putih ini. Nah, bawang putih yang sudah direbus ini sepengalaman saya itu aman untuk lambung ya, begitu. Tetapi teman-teman jika ingin nanti mencobanya ya, saran saya makanya jangan banyak-banyak dulu, dikit-dikit dulu ya, jangan langsung terlalu banyak. Nah, setelah bawangnya hancur ya, cabenya juga hancur ya, kita hancurkan tomatnya. Pokoknya teman-teman yang perutnya belum kondusif untuk cabai, saya ingatkan jangan ya. Ini berhubung saya ini perutnya sudah kondusif, saya menggunakan cabai. Buat teman-teman janganlah ya, yang mau mencoba sambal ini nggak usah pakai cabai dulu saja. Nah, ini teman-teman ya, biasanya saya kasih gula aren sedikit ya, karena ini berhubung gula arennya itu habis ya, sehingga saya tanpa gula aren. Tapi seperti ini rasanya juga sudah enak ya, sudah mirip dengan sambal Lamongan. Cuman kalau sambal Lamongan itu biasanya ditambah penyedap. Tapi kalau ini saya tanpa penyedap ya, mengurangi natrium. Karena garam sudah mengandung natrium. Nanti kalau dikasih penyedap maksud saya, itu semakin berlebihan natrium dalam tubuh. Karena tubuh kita itu butuh natrium, tapi cuman sedikit sekali. Sehingga teman-teman yang mempunyai gangguan asam lambung, hindari itu ya, natrium berlebihan. Kalau mau pakai garamnya sedikit saja. Ini diulek sampai betul-betul merata ya, sampai merata dan juga halus ya. Pokoknya jangan sampai ada yang masih bawangnya masih lembaran-lembaran, itu jangan ya, sampai betul-betul halus ya, biar nanti perut kita lebih mudah mencernanya. Ini sudah halus ya, sudah halus. Kita masukkan ke dalam mangkok ya, kalau sudah sudah seperti ini ya. Kalau mau dicobeknya ya silahkan saja, tapi kalau di tempat saya tidak sopan ya, atau ora ilok ya, ora ilok kalau makan dicobeknya. Kita ambil mangkok dulu. Nah, kita masukkan ke dalam mangkok kecil saja ya, jangan mangkok besar. Kalau mangkok besar ya untuk wadah bakso ya, ini kita sambal mangkok kecil saja. Ini banyak ya jadinya ya, paling 1 tomat saja sama 5 bawang putih dan 6 bawang merah, ini sudah banyak banget ya. Ini biasanya saya makan pagi dan siang ya, 2 kali. Tapi ya jangan tiap hari ya, sesekali saja untuk makan. Nah, ini ya sambelnya ya sudah jadi. Ini sambal ini sebagai
penambah nafsu makan ya, karena yang saya makan kan hanya rebusan. Nah ini untuk menambah nafsu makan saya pakai sambal ya. Nah sambal ini selain menambah nafsu makan juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh, kayak tomat itu mengandung vitamin C, bawang mengandung antioksidan, mengandung antibakterian ya. Pokoknya sambal ini insya Allah ya bermanfaat untuk tubuh kita dan aman buat tubuh kita. Nah, saya ingatkan kembali yang lambungnya masih masih bermasalah banget, itu nyobanya dikit-dikit aja. Nanti kalau sudah dicoba kok tidak ada masalah, silakan bisa ditambah kapasitasnya. Cuman sekali lagi ya, yang namanya sambal kalau kapasitasnya berlebihan juga tidak baik ya. Nah sambal ini sebagai teman ya untuk menu makan saya baik pagi siang sore. Ini ya menu makan saya ada wortel, labu siam, telur sama tahu. Biasanya saya ada ketela pohon ya, poong ya, atau budin. Nah ini pagi saya makan wortel 1, tahu 2 sama labu siam 2 potong ya, 2 potong bukan 2 biji ya. Labu siamnya dipotong-potong, itu labu siam 1 dipotong menjadi 4 biasanya ya itu. Nah ini menu saya sama telur 1. Nah ini telurnya saya pakainya telur ayam kampung ya, karena kalau telur ayam negeri itu biasanya asam lambungnya waktu dulu naik, kalau sekarang nggak masalah, waktu masih parah itu masih naik. Nah ini ya menunya makan pagi saya, siang sore ini ya, sama ditemani sambal yang aman buat asam lambung. Nah itu tadi ya proses pembuatan sambal yang aman buat asam lambung ya, buat lambung kita. Insya Allah dengan sambal ini ya, ini aman untuk lambung kita ya. Tetapi sekali lagi ya, buat teman-teman yang lambungnya masih tidak beres, jangan menambah cabai ya tanpa cabai. Tetapi karena ini saya lambungnya tidak masalah, saya sudah menggunakan cabai. Dan untuk kapasitasnya dicoba sedikit demi sedikit sampai betul-betul kita itu merasa nyaman ketika memakannya. Karena orang yang memiliki gangguan asam lambung asiatik psikomatis ini ketika makan itu pasti pikirannya saya kambuh nggak ya, dan seterusnya. Sehingga ketika kita makan itu dengan perasaan takut, perasaan cemas. Nah inilah yang bermasalah, adalah rasa takutnya itu, rasa cemasnya itu. Jangankan kita makan jangankan kita makan sambal ya, tanpa makan sambal pun kalau kita masih takut, masih cemas ya, nanti asam lambungnya naik lagi. Nah intinya di pikiran kita ya, hati-hati jangan sampai ketakutan atau kecemasan itu menguasai pikiran kita. Ini sambalnya ya, ini biasanya saya makan ini untuk pagi dan siang habis ini ya, segini ini. Dan ini menu saya. Nah ini 2 buah tahu putih ya, wortel 1 dan 2 buah labu siam potong, 2 potong ya. Kemudian telur ayam kampung ya, telur ayam kampung 1 buah. Nah ini menu pagi siang sore saya itu monoton begitu-begitu saja ya. Tapi kadang-kadang ya dulu ya, waktu saya pingin makan kerupuk ya makan kerupuk, pingin makan tempe goreng ya makan. Tapi yang penting prinsipnya kapasitasnya dibatasi. Ketika teman-teman kok pingin makan kerupuk ya makan, tapi dikit saja, karena bagaimanapun minyak itu tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, kecuali omega 3 ya. Kemudian kalau kita ingin makan roti ya makan dikit aja, karena di situ banyak kandungan karbo dan gulanya ya. Itu juga kurang bagus juga buat badan kita ya. Yang bagus buat badan kita itu menu yang seperti ini. Ini saya makan ini bukan buat berdasarkan selera ya, tapi memang ini saya niatkan ya sesuai dengan kebutuhan tubuh saya ya. Tuh kalau nasi saya tetap makan nasi ya, cuman kadang-kadang saya makannya nasi di siang hari saja atau sore saja. Itu pun ketika perut itu terasa lapar ya. Tapi kalau tidak terasa lapar ya enggak, saya nggak makan nasi kalau tidak lapar. Tapi kalau kerasa lapar ya saya tetap makan nasi ya. Prinsipnya kalau orang yang kena asam lambung itu ya, kalau lapar makan ya, kalau kelingan ya makan,
ngos-ngosan makan aja. Dan jangan lupa minum air putih hangat minimal 8 gelas sehari, itu penting ya teman-teman ya. Itu bisa merelaksasi otot-otot kita ya. Jadi kita itu sering kelingan ya, sering nafas sesak, itu salah satunya ya, selain dengan kecemasan, ketakutan, itu juga kurang nutrisi ya kita itu, karena lambung kita itu belum beres, sehingga makanan yang kita makan itu belum sepenuhnya terserap ke dalam tubuh kita. Mungkin kandungan 100% itu yang serap cuma 40% atau 50%, sehingga kita cepat lelah, cepat ngos-ngosan ya, kadang kelingan. Itu bisa jadi karena kurang nutrisi, selain karena cemas dan stres ya. Itu teman-teman video pada kesempatan kali ini ya. Silakan bisa dicoba dengan perlahan-lahan saja, jangan langsung membabi buta, itu tidak baik ya. Nah, saya doakan ya kepada teman-teman semua yang masih mengalami banyak sensasi, yang masih mengalami kelingan, perut sakit, ya, begah, perih, mual, dan badan pegel-pegel, kemudian kayak ada yang berjalan di dalam tubuh kita, kayak kemudian sakit yang berpindah-pindah dan seterusnya. Saya doakan ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman diberi kesembuhan, kesehatan, dan bisa beraktivitas normal seperti dahulu kala ya. Kebahagiaannya datang kembali setelah lama kembali itu. Dan juga saya mohon doanya ya teman-teman ya, untuk saya dan keluarga saya supaya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan ya, agar saya selalu bisa menemani teman-teman dalam berjuang melawan GERD anxiety psikomatis itu ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.